Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Razif Saraizal dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Profesi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kita akan membahas rangkaian reverse forward dan sistem kontrol pompa air otomatis, serta cara mensimulasikannya di GetSimu. Kita mulai dari reverse forward. Nah, konsep dan fungsi reverse forward. Rangkaian reverse forward adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mengubah arah motor 3 fasa. Nah, tujuannya agar motor dapat berputar maju atau forward dan mundur atau reverse sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti mesin konveyor yang bisa bergerak 2 arah, lift atau bis, mesin bubut atau bor otomatis, sistem pintu otomatis, dan lain-lain. Nah, prinsip dasarnya sangat sederhana. Untuk membalik arah putaran motor 3 fasa, cukup menukar posisi 2 dari 3 fasa pada suplai listriknya. Nah, misalnya, jika urutan fasanya R, S, T menghasilkan putaran ke kanan, maka RTS akan menghasilkan putaran ke kiri. Nah, selanjutnya komponen utama reverse forward yang digunakan adalah pertama MCB yang berguna sebagai pelindung dari arus lebih atau korsleting. Nah, yang kedua ada tombol start forward dan start reverse untuk mengaktifkan arah putaran motor. Jadi jika tombol start forward yang ditekan, maka motor akan forward, dan sebaliknya saat tombol start reverse ditekan, maka motor akan berputar reverse. Yang selanjutnya ada tombol stop. Nah, tombol stop digunakan untuk mematikan motor. Selanjutnya ada 2 kontaktor utama, KM1 dan KM2, masing-masing untuk arah forward dan reverse. Selanjutnya ada overload relay atau OLR. Nah, ini pelindung motor dari beban berlebih. Selanjutnya ada motor 3 fasa. Nah, ini sebagai beban utama. Kemudian kita masuk ke cara kerja reverse forward. Nah, pada saat tombol start forward ditekan, maka koil kontaktor M1 aktif, berputar searah jarum jam. Nah, kontak bantu KM1NU menjadi tertutup. Dia menjaga motor tetap menyala meski motor dilepas atau delatching. Nah, kontak bantu KM1 KJ NJ ini memutus sinyal ke tombol reverse agar tidak aktif bersamaan. Nah, selanjutnya saat tombol start reverse ditekan, maka koil kontaktor KM tidak aktif dan fasa motor tertukar, arah putaran motor berbalik berlawanan arah jarum jam. Bantu KM2NC memutus sinyal ke tombol forward. Nah, pada saat tombol stop ditekan, arus ke kedua kontaktor terputus. Dan ini menyebabkan motor berhenti. Dan sistem interlock ini, kedua kontaktor tidak bisa aktif bersamaan, sehingga aman dari konsleting antar fasa. Selanjutnya, simulasi reverse forward di GetSimu. Nah, langkah-langkah untuk simulasi di GetSimu. Hal yang pertama itu ada buka GetSimu dan buat proyek baru. Kemudian tambahkan komponen 2 kontaktor KM1, KM2. Selanjutnya ada tombol stop ONG. Kemudian 2 tombol start NO, normally open, forward dan overload relay dan motor 3 fasa. Kemudian buat rangkaian kontrol, tombol stop,
start forward, coil KM1, tombol stop, start reverse, coil KM2. Tambahkan interlock 1 NC seri dengan tombol start reverse dan KM2 NC seri dengan tombol start forward. Nah, buat rangkaian daya fasa utama masuk ke PCB kontaktor KM1, KM2 motor. Dan output KM2 dengan fasa tertukar untuk arah berlawanan. Selanjutnya, jalankan simulasi, tekan tombol forward, maka motor akan berubah searah jarum jam. Kemudian tekan tombol stop, maka motor akan berhenti. Selanjutnya, tekan tombol reverse, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau tekan stop lagi, motor maka akan ada catatan pentingnya. Pastikan hanya satu kontaktor aktif pada satu waktu untuk keamanan. Nah, jika semua kontaktor aktif, maka akan terjadi konsleting. Jadi pastikan satu. Nah, rangkaian reverse forward memungkinkan Nah, untuk rangkaian reverse forward itu sendiri seperti ini ya teman. Bisa disimulasikan ke Etsimu. Nah, pada rangkaian reverse forward memungkinkan motor bekerja dua arah secara aman dan sistem interlock kedua arah tidak mungkin aktif secara bersamaan. Nah, simulasi Ketsimu membantu memahami bagaimana perubahan urutan fasa mengubah arah dan mengubah arah putaran motor. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem pompa air. Nah, untuk konsep dasar sistem air otomatis, sistem pompa air otomatis digunakan untuk mengatur level air di tangki atau bak penampung tanpa harus menyalakan dan mematikan pompa secara manual. Dari prinsipnya, pompa akan menyala otomatis saat air berkurang dan mati otomatis saat tangki. Sistem ini umum digunakan di rumah tangga, gedung tingkat, sistem irigasi otomatis, pabrik pengolahan air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen utama sistem pompa air. Yang pertama ada MCB, itu untuk melindungi air berlebih. Selanjutnya ada kontaktor dan coil pompa untuk mengendalikan kerja motor pompa. Selanjutnya ada float switch atau sensor level air. Nah, ini untuk mendeteksi level air. Airnya masih penuh atau kurang. Selanjutnya ada float relay, itu pelindung ban pompa. Selanjutnya ada motor pompa air untuk mengalirkan air ke tangki. Cara kerja rangkaiannya, saat air di tangki berkurang, float bawah, flow level switch aktif. Nah, ini memberikan sinyal ke kontaktor, maka pompa akan menyala. Selanjutnya, pompa terus bekerja hingga air mencapai level atas atau peak level switch. Nah, saat float atas aktif, sinyal kontaktor terputus, maka pompa akan mati. Nah, siklus ini akan berulang otomatis tanpa perlu intervensi manusia.
Selanjutnya untuk simulasi pompa air di GetSimu. Pertama, ke GetSimu dan buat rangkaian baru. Kita tambahkan komponen satu kontaktor, satu OLR, satu motor pompa, dua float switch atas dan bawah, dan satu MCB. Buat rangkaian kontrol dari fase float masuk ke float bawah, normally open. Selanjutnya coil kontaktor dan disambungkan ke netral. Tambahkan kontak bantu normally open dari kontaktor untuk fungsi cell ball. Letakkan float atas NC seri di jalur kontrol untuk memutus arus saat tangki penuh. Selanjutnya jalankan simulasi. Nah, yang terjadi saat air turun atau float bawah aktif, maka pompa akan menyala. Saat air naik atau float atas aktif, pompa akan mati. Nah, siklus ini bakal berulang secara otomatis. Nah, sistem kontrol pompa air otomatis ini membuat kerja pompa lebih efisien dan aman. Jika kerusakan akibat pompa bekerja tanpa air atau meluap karena lupa dimatikan. Nah, simulasi GetSimu membantu kita memahami logika kerja otomatis ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas prinsip dan cara kerja rangkaian reverse forward, nah fungsi interlock dan arah putaran motor, serta sistem kontrol pompa air otomatis dengan simulasi di GetSimu. Apakah sistem ini merupakan dasar penting dalam kontrol motor induksi yang nantinya bisa dikembangkan ke sistem otomatis berbasis sensor atau PLC. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di GetSimu. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.